Bayangkan, dalam sekejap, semua yang kita miliki, harta, keluarga, kesehatan, hilang begitu saja. Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita tetap bersabar atau justru berputus asa? Inilah kisah seorang nabi yang pernah hidup dalam kemewahan, namun tiba-tiba diuji dengan kehilangan segalanya. Tubuhnya lemah dan sakit, hartanya musnah, bahkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Tapi di saat banyak orang mungkin sudah menyerah, ia tetap teguh dalam kesabaran dan keimanan. Dialah Nabi Ayub alaihissalam, seorang hamba yang diuji dengan cobaan luar biasa, tetapi justru menjadi simbol kesabaran yang menginspirasi sepanjang zaman. Bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana Allah mengangkat penderitaannya dan menggantinya dengan karunia yang lebih besar? Saksikan kisah penuh hikmah ini sampai akhir dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari negeri Romawi, dan merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya disandarkan kepada Ishak bin Ibrahim al-Khalil, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai silsilah lengkapnya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibunda Nabi Ayub adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Adapun istrinya ada dua pendapat yang masyhur. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah Laya binti Yakub, sementara pendapat lain menyebutnya sebagai Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Sebagai salah satu nabi pilihan, Nabi Ayub termasuk dalam daftar nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud." Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai seorang yang kaya raya. Memiliki harta melimpah berupa ternak seperti sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai dalam jumlah yang tak tertandingi. Tanahnya yang luas berada di negeri Basniah, salah satu wilayah di daerah Huran. Selain memiliki kekayaan materi, Allah juga menganugerahinya keluarga yang besar dengan banyak anak laki-laki dan perempuan. Meskipun memiliki segalanya, Nabi Ayub tetap rendah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Ia dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada Allah, gemar bersedekah, serta selalu membantu fakir miskin, janda, anak yatim, dan musafir yang membutuhkan pertolongan. Setiap nikmat yang diberikan kepadanya, selalu ia syukuri dengan penuh keimanan. Namun Allah menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang amat berat. Ujian itu datang bertubi-tubi, harta bendanya musnah, anak-anaknya meninggal, dan ia sendiri terserang penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Penyakit yang dideritanya membuatnya lemah dan dijauhi orang-orang, hingga akhirnya ia mengasingkan diri di suatu tempat terpencil. Hanya istrinya yang setia menemani, merawat, dan berusaha memenuhi kebutuhannya. Namun ujian itu terus berlanjut. Karena kesulitan ekonomi yang semakin berat, sang istri pun mulai kelelahan dan terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sakit yang diderita Nabi Ayub begitu parah hingga tubuhnya kurus kering dan tulang-tulangnya tampak jelas. Namun, meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Ia tetap bersyukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang memberi, Dialah pula yang berhak mengambil." Meskipun setan berusaha menggoda dan membisikkan keputusasaan, Nabi Ayub tetap teguh dalam kesabaran dan ketakwaannya. Berbagai riwayat menyebutkan bahwa masa penderitaannya berlangsung bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun, ada pula yang menyebutkan 7 tahun lebih. Namun yang jelas kesabaran Nabi Ayub menjadi teladan bagi seluruh manusia. Pada suatu hari, istrinya yang penuh kasih berkata kepadanya, "Wahai Ayub, andai engkau berdoa kepada Rabbmu,
tentu engkau akan diberikan jalan keluar. Namun Nabi Ayub dengan lembut menjawab, Aku telah menikmati kesehatan selama 70 tahun. Bukankah seharusnya aku bersabar dalam sakit ini selama waktu yang sama? kesabaran Nabi Ayub akhirnya berbuah pertolongan dari Allah. Dalam doanya yang penuh ketulusan, ia memohon, Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Allah mengabulkan doa tersebut dengan cara yang menakjubkan. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghantamkan kakinya ke tanah. Seketika muncullah mata air yang sejuk. Allah lalu memerintahkannya untuk mandi dengan air tersebut, dan seketika penyakit yang menempel di tubuhnya hilang. Kemudian Allah memunculkan mata air lain dan memerintahkannya untuk meminumnya. Dengan izin Allah, penyakit dalam tubuhnya pun lenyap hingga ia sembuh total, baik lahir maupun batin. Allah tidak hanya mengembalikan kesehatannya, tetapi juga mengembalikan keluarganya dan menggandakan jumlah mereka. Kekayaannya yang dulu hilang pun dikembalikan oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak sebagai bentuk rahmat dan ganjaran atas kesabarannya. Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ayub kemudian dikaruniai anak-anak dalam jumlah yang sama atau lebih banyak dari sebelumnya. Di tengah kebahagiaan itu, Allah kembali menguji Nabi Ayub dengan sumpah yang pernah ia ucapkan. Suatu ketika, ia pernah bersumpah bahwa jika Allah menyembuhkannya, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Hal ini terkait dengan suatu kejadian yang membuatnya marah kepada istrinya. Namun karena Allah Maha Penyayang, dia memberikan solusi yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Quran Surat Syad ayat 44. Dengan demikian, Nabi Ayub tetap dapat menepati sumpahnya tanpa menyakiti istrinya yang telah setia menemani dalam kesulitan. Sebagai tambahan keberkahan, Allah bahkan menurunkan hujan emas kepadanya. Suatu ketika, saat Nabi Ayub mandi, Allah menurunkan belalang-belalang emas yang berjatuhan di sekelilingnya. Nabi Ayub segera mengumpulkannya dengan penuh syukur. Ketika Allah berfirman, Bukankah aku telah mencukupimu? Nabi Ayub dengan penuh kerendahan hati menjawab, Betul, wahai Rabbku, akan tetapi aku tidak akan pernah merasa cukup dari berkah-Mu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa ujian dalam hidup bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk kasih sayangnya agar kita semakin dekat kepadanya. Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan akan selalu berbuah manis, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan dan kenikmatan dunia hanyalah titipan, dan seberapa pun beratnya ujian yang menimpa, jangan pernah berhenti bersyukur. Sebagaimana Nabi Ayub yang tetap memuji Allah di tengah penderitaannya, kita pun harus meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan arti pentingnya kesetiaan dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Istri Nabi Ayub adalah contoh nyata bahwa cinta sejati bukan hanya ada dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran, keteguhan iman, dan rasa syukur Nabi Ayub dalam kehidupan kita. Karena di balik setiap cobaan selalu ada hikmah dan rahmat dari Allah.